Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Anggraini, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum A4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme penegakan hak asasi manusia nasional yang merupakan tugas dari Bapak Ali Maskur. Jadi, mekanisme penegakan hak asasi manusia nasional itu terdapat 3. Yang pertama itu melalui institusi Mahkamah Konstitusi, yang kedua Komisi Nasional, yang ketiga Komisi Ombudsman. Mahkamah Konstitusi, menurut pasal 281 ayat 4, negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia to protect, to promote, to implement, and to fulfill human rights. Nah, mengapa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Jadi Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan untuk pengujian undang-undang terhadap undang-undang atau konstitusi. Sering kita sebut dengan constitutional review. Hak konstitusional ini juga lebih terkait dengan kewenangan lembaga negara untuk memohon constitutional review terhadap undang-undang di dalam suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Selain itu juga, hak konstitusional ini lebih dekat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Jadi, secara kategoris, hak asasi manusia nasional di dalam Undang-Undang 1945 itu meliputi hak ekosop, hak sipol, hak kolektif, hak pembangunan, dan lain-lain. Namun di dalam perumusannya, hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi yang pertama, memang pada umumnya hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap orang atau individual rights. Yang kedua, perumusan perbedaan itu membawa implikasi seperti memberi jaminan hukum dalam sistem hukum manapun. Yang ketiga itu meskipun sebagai hak asasi manusia di dalam penegakan hak konstitusional itu berhubungan dengan konstitusi dan negara. Mekanisme penegakan hak asasi manusia nasional yang selanjutnya itu ada Komisi Nasional. Nah, Komisi Nasional ini terdapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering disebut dengan Komnas HAM. Komnas HAM ini dibentuk untuk menangani persoalan-persoalan hak asasi manusia, terutama untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. Komnas HAM ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Komnas HAM ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip Paris, yang kedua ada prinsip independen, yang ketiga ada prinsip pluralisme. Prinsip Paris ini merupakan prinsip yang terkait mengenai status, fungsi, dan wewenang komisi-komisi hak asasi manusia nasional untuk promosi, untuk perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua itu ada prinsip independen. Prinsip independen ini merupakan keindependenan dari Komnas HAM. Ini tertuang dalam Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana Komnas HAM ini merupakan lembaga yang mandiri yang kedudukannya itu setingkat dengan lembaga negara yang lainnya yang memiliki tujuan untuk pengkajian, penyuluhan, penelitian, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu, Komnas HAM ini tidak boleh terpengaruh dengan lembaga negara lainnya atau lembaga pemerintah lain seperti legislatif, yudikatif, ataupun organisasi-organisasi tertentu, dan tidak boleh juga berpihak meskipun itu adalah seseorang atau badan yang meminta perlindungan hak asasi manusia.
Yang ketiga itu ada prinsip pluralisme. Prinsip pluralisme ini sangat penting untuk menjaga legitimasi publik, legitimasi politik, independensi, dan untuk reinterpretasi masyarakat. Nah, kenapa? Salah satu contohnya itu di mana anggota dari Komnas HAM ini bukan yang dari latar belakang aparat negara saja, juga bisa dengan hadirnya perempuan gitu di dalam anggota Komnas HAM. Menurut pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM ini memiliki mandat untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, baik itu dalam instrumen hak asasi manusia nasional maupun DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua itu Komnas HAM ini memiliki tugas untuk meningkatkan dan memajukan perlindungan hak asasi manusia. Nah, struktur organisasi dari Komnas HAM ini terdapat sidang paripurna, subkomisi, dan sekretaris jenderal. Subkomisi itu meliputi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Sedangkan sidang paripurna itu merupakan kedudukan tertinggi di dalam Komnas HAM, yaitu terdapat anggota dari Komnas HAM sendiri untuk menyusun program kerja, membuat peraturan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu sekretaris jenderal, yaitu untuk pengadministrasian dari pelaksanaan Komnas HAM. Nah, komisi yang selanjutnya itu terdapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI ini merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini untuk efektivitas penyelenggaraan perlindungan hak anak di Indonesia. Mengapa dibentuk KPAI ini? Yaitu untuk merespon adanya laporan masyarakat mengenai kekerasan, penelantaran, dan hak dasar anak yang belum terpenuhi. Nah, jadi dibentuknya KPAI ini juga tidak lepas dari dorongan dunia internasional yang mereka itu menyatakan keprihatinan terhadap anak Indonesia karena banyaknya kekerasan, pekerja anak, kemudian busung lapar, kemudian adanya perkawinan di bawah umur, dan keterlibatan anak di dalam persenjataan seperti itu. Jadi dunia internasional ini mengatakan bahwa hak anak ini merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang hampir setingkat dengan DUHAM. Apa sih tugas dari KPAI ini? Yaitu untuk melakukan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perlindungan anak, seperti menerima pelaporan masyarakat terhadap kekerasan anak, pendataan dan pengumpulan informasi, pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan hak anak di Indonesia. Yang kedua itu memberikan laporan dan saran kepada Presiden terhadap hak anak atau perlindungan anak di negara Indonesia. Nah, komisi yang selanjutnya itu terdapat Komnas Perempuan. Komnas Perempuan ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk memenuhi hak perempuan menjadi salah satu hak asasi manusia dan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan, yaitu isu-isu mengenai kekerasan terhadap perempuan. Komnas HAM ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Ini merupakan jawaban pemerintah mengenai adanya kasus atau pemberontakan dari kelompok perempuan mengenai adanya pemerkosaan massal di berbagai daerah di Indonesia terhadap etnis Tionghoa, seperti itu.
Jadi, menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Komnas Perempuan ini bertugas untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk penegakan hak asasi perempuan di Indonesia. Kemudian bertugas untuk pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, Komnas HAM ini juga harus mengadakan pengkajian mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perlindungan perempuan, kemudian mencari fakta, informasi terhadap kekerasan perempuan. Sebenarnya kekerasan terhadap perempuan ini permasalahannya itu ada di gender, yaitu ketimpangan dari laki-laki dan perempuan, sehingga banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan seperti itu. Nah, Komnas Perempuan ini bukan lembaga yang mempunyai hak untuk mengadili seperti itu, untuk melakukan penyidikan. Jadi itu Komnas HAM ini merupakan suatu wadah untuk menerima atau menerima laporan masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan sebagai wadah untuk pengkajian apa sih sebenarnya yang terjadi, kekerasan apa saja terhadap perempuan seperti itu. Dan juga Komnas HAM ini mengadakan penyuluhan kepada perempuan mengenai hak asasi perempuan. Jadi seperti itu. Selanjutnya terdapat Komisi Ombudsman Nasional. Kemunculan Komisi Ombudsman Nasional ini tidak lepas adanya semangat reformasi untuk menyusun kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan semangat reformasi birokrasi yang telah mandek selama bertahun-tahun. Nah, dibentuknya Komisi Ombudsman Nasional ini dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000 tentang Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Komisi Ombudsman Nasional ini dibentuk dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi masyarakat. Seperti itu. Jadi ombudsman ini terdapat dua, ada ombudsman parlementer dan ombudsman eksekutif. Ombudsman parlementer itu yang dibentuk oleh parlemen, sedangkan ombudsman eksekutif itu dipilih oleh presiden, perdana menteri atau kepala daerah dan bertanggung jawab kepada presiden, perdana menteri dan kepala daerah. Nah, jadi Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila, bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara, khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Presiden Abdurrahman Wahid mendirikan Komisi Ombudsman Nasional dengan dua tujuan. Pertama, untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. Jadi, tujuannya itu untuk melakukan sosialisasi, pemahaman mengenai lembaga ombudsman kepada masyarakat luas dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya, masyarakat, dan para ahli praktisi, organisasi profesi, dan lain-lain ya. Kemudian melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya
penyimpangan oleh penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelayanan umum. Nah, kemudian mempersiapkan konsep rancangan undang-undang tentang Ombudsman Nasional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, saya pun memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.